Biar kulukiskan tentang cerita horor salah satu followersku, Kak Gita. Kak Gita adalah seorang pengoleksi boneka. Katanya, kalau tidak salah hitung, dia memiliki 372 boneka di rumah. Suatu hari, Kak Gita dan teman-temannya melakukan permainan pemanggil arwah di rumahnya. Setelah beberapa kali gagal, tiba-tiba meja yang mereka gunakan untuk bermain tersentak seperti ditendang. Semuanya panik dan mereka memutuskan untuk mengakhiri permainannya. Cerita berlanjut ketika hari setelahnya, di mana Kak Gita mulai merasa janggal dengan boneka-boneka di rumahnya yang seringkali terjatuh sendiri, berpindah posisi, dan terkadang seluruh kepala bonekanya selalu menghadap ke arah yang sama seakan-akan sudah ditata. Sampai yang paling ekstrim, waktu sedang memasak, Kak Gita hampir saja terbakar di kompor dan dia mengaku seperti ada anak kecil yang mendorongnya. Karena sudah mengancam nyawa, Kak Gita pun takut dan memutuskan untuk bicara kepada kakaknya tentang hal ini. Namun, sang kakak justru menyuruhnya untuk menyingkirkan seluruh bonekanya. Dengan berat hati, Kak Gita pun membawa ratusan bonekanya ke lapangan dan membakar semuanya. Api berkobar dengan sangat hebat. Namun, setelah api padam, boneka beruang pita merah miliknya tidak terbakar sedikit pun dan menyeringai seram ke arahnya. Biar kulukiskan tentang seorang nenek. Nenek tua itu adalah seorang penyihir. Dia sangat kesepian. Karena itu, ia selalu berdiri di depan cermin dan melakukan trik-trik sihir untuk menghibur diri. Melakukan hal itu membuatnya merasa seolah-olah punya teman. Sampai suatu hari, ada lalat yang hinggap di cermin kesukaannya. Ia merasa terganggu dan menyihir kaca itu dengan maksud untuk mengusir si lalat. Namun naas, sihirnya terpantul dan ia justru tersedot ke dalam cermin. Dari dalam, dia melihat orang-orang bahagia. Dia sangat kecewa dan marah. Saat itulah dia mengeluarkan kutukan. Konon katanya dia akan datang jika kau berdiri menghadap kaca, menutup matamu dengan erat dan mengajak bayanganmu bercanda sambil membawakan roti. Namun ingat, matamu harus selalu terpejam. Apapun yang terjadi, jangan pernah membuka mata atau kau akan diculik dan dipaksa menjadi temannya di dalam cermin. Bagaimana? Apakah kau tertarik untuk memiliki teman baru? Biar kulukiskan tentang seorang peri gigi. Peri gigi yang satu ini cukup berbeda dengan peri gigi yang lainnya. Kenapa? Karena peri gigi ini berwarna kuning, tidak seperti peri-peri gigi yang lainnya yang berwarna putih bersih. Peri itu sangat sedih dan merasa tersingkirkan di antara teman-temannya yang lain. Sampai pada suatu hari, jatuhlah dari langit sebuah benda ajaib yang merubah hidupnya. Benda itu adalah bestseller pemutih gigi di Shopee karena sudah terbukti khasiatnya dengan lebih dari 10.000 testimoni. Aku juga pakai produk ini dan kalian bisa lihat before afternya. Lihat deh, dari shade 6 ke shade 2 hanya dalam waktu 7 hari. Keajaiban ini juga terjadi pada si peri. Sekarang, dia sudah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Biar kulukiskan tentang suatu buah yang tumbuh di sebuah pohon misterius di negeri antah berantah. Pohon itu terletak di tengah hutan, dikelilingi oleh berbagai tanaman dan juga semak belukar. Pohon itu cukup aneh karena setiap kali berbuah, buah yang dihasilkannya selalu berbeda-beda. Tapi, di antara banyaknya buah yang selalu berganti-ganti, ada satu buah yang selalu terselip di dalamnya. Buah itu berwujud cukup unik dan tidak semua orang bisa menemukan buah itu. Konon katanya, siapapun yang menemukan buah itu bisa memiliki kekuatan untuk dapat berubah wujud. Jika ingin menemukannya, kau harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, jangan mencari buah itu dengan pikiran buruk karena justru malapetaka yang akan menghampirimu. Kedua, jangan membawa alat apapun untuk memetik buahnya. Kau harus memetiknya dengan tangan kosong. Ketiga, jangan lupa ucapkan permisi jika buah yang kamu cari sudah ada di depan mata. Itu saja, selamat berkelana. Biar kulukiskan tentang seorang pria yang memiliki kekuatan magis. Pria itu sangatlah baik. Keinginan terbesarnya adalah untuk membuat banyak orang bisa menjadi kreatif. Karena itulah ia membuat sebuah barang yang sangat indah. Barang itu ia buat dari potongan kayu yang sangat cantik dengan bermacam-macam gambar di atasnya. Yap, jadilah produk Paint by Number yang begitu unik. Pria itu amat bangga dengan kerja kerasnya, dan ia pun memutuskan untuk menyebarkan produknya ini ke seluruh penjuru negeri. Sekarang, kau dan aku bisa membeli dan mendapatkan barang buatannya melalui versik.id di Instagram dan Shopee. Bagaimana? Apakah kau tertarik? Biar kulukiskan sebuah hutan yang hampir seluruh isinya berwarna oranye.
Jangan bilang siapa-siapa, hutan ini hutan ajaib. Ketika kau berada di hutan itu, ada 4 hal yang harus kau ingat. Pertama, jangan kaget jika ada pohon yang mengajakmu bicara. Itu hal yang normal di sana. Bahkan kau bisa berteman dengan mereka. Kedua, apapun yang kau minta akan segera kau dapatkan. Dengan syarat, permintaanmu tidak bertujuan buruk. Ketiga, selelah apapun jangan pernah makan dan minum sesuatu di hutan itu. Lebih baik bawalah makanan dan minuman sendiri. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengucapkan salam perpisahan ketika kau hendak pulang agar kau bisa disambut lagi di kedatanganmu yang selanjutnya. Itu saja, apakah kau tertarik? Biar kulukiskan sebuah hutan misterius yang hanya bisa dikunjungi tiap jam 12 malam. Waktu di hutan itu dan di dunia nyata sangatlah berbeda. Jika mau mengunjungi hutan itu, ada 3 peraturan yang harus kau patuhi. Pertama, jika kau melihat seseorang, segera lari. Sudah pasti itu bukan manusia. Kedua, jangan pernah melupakan jam. Hentakkan kakimu ke tanah sekeras-kerasnya ketika jam menunjukkan pukul 12:03. Akan ada banyak kunang-kunang yang mengantarmu pulang. Namun jika terlambat, portal ke dunia nyata akan tertutup dan kau akan terjebak di sana untuk selamanya. Ketiga, jika kau mendengar seseorang bertanya kepadamu, jangan pernah menjawab. Bagaimana? Apakah kau tertarik? Hai, temenin bikin karya yuk. Kalian udah tahu tentang sesuatu yang belakangan ini lagi rame belum? Ya, tentang kelinci-kelinci malang yang dijadikan sebagai objek percobaan yang bisa dibilang cukup kejam dan menyiksa. Kalau kalian udah tahu, bagus. Itu tandanya kalian tahu apa tujuan aku bikin karya ini. Aku yakin kebanyakan dari kalian juga berharap nggak ada lagi hewan-hewan yang harus menderita hanya demi kosmetik. Setidaknya kita bisa menghemat penggunaan kosmetik dan atau beralih ke kosmetik yang tidak menggunakan hewan sebagai media uji cobanya. Toh sekarang ini banyak kan kosmetik yang tidak menggunakan hewan sebagai media uji coba, tapi itu semua aku serahkan lagi kepada kalian. Secara pribadi aku sedih dan gak tega banget ngeliat kelinci-kelinci itu dijadikan sebagai media uji coba kosmetik. By the way, aku mau tahu gimana pendapat kalian tentang hal ini. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Biar kulukiskan tentang sebuah kisah sedih sekaligus horor dari followersku, Kak Selin. Cerita bermula waktu Kak Selin masih umur 10 tahun. Jadi keluarga Kak Selin itu pecinta hewan. Sedangkan Kak Selin sendiri justru nggak suka sama hewan. Nah waktu itu ayah dan ibunya itu kan pelihara satu kucing, dinamain Milo. Nah Milo ini tuh kucing jantan yang lucu banget, pinter juga. Kalau buang air selalu di pasir, nurut, nggak suka ngerusakin barang-barang di rumah, dan juga kucing pemburu tikus yang handal banget. Pokoknya kesayangan satu rumah deh, ya kecuali Kak Selin. Nah, si Milo ini kan sering tuh nempel-nempel, lendet-lendet ke kakinya Kak Selin. Hal ini justru bikin Kak Selin itu makin nggak suka sama Milo. Sampai-sampai pernah tuh, tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia tuh ngunciin Milo di luar rumah pas lagi hujan. Nah, paginya si Milo nih lagi ngeringku kedinginan gitu di keset rumah mereka. Kasian banget. Tapi Milo ya tetap aja tuh suka nempel-nempel, ngusap-ngusapin kepalanya ke kakinya Kak Selin. Sampai akhirnya di suatu malam Kak Selin ini mimpi. Nah dalam mimpinya itu ada Milo. Milo bilang, "Selin, makasih ya sudah menerimaku di rumahmu. Ya meskipun aku tahu kamu tidak menyayangiku seperti yang aku harapkan. Tapi biarkan aku menunjukkan sayangku padamu untuk terakhir kalinya." Udah, setelah mimpi begitu Kak Selin kebangun tengah malam. Dia ngelihat ada Milo di depan kasurnya, lagi duduk jilat-jilat gitu. Terus jalan ke arahnya dan tidur di atas selimutnya. Karena masih ngantuk banget, Kak Selin gak permasalahin. Dia lanjut tidur tuh ya kan. Nah pas paginya keluar kamar, dia ngelihat ibunya nangis. Pas ditanya kenapa, katanya Milo jam 11 malam tadi ditemuin ayahnya udah mati ketabrak motor di depan rumah. Yap, jam 11 malam itu kucing kesayangan keluarga mereka udah gak ada di dunia ini lagi. Biar kulukiskan tentang sebuah kisah. Suatu ketika diciptakanlah suatu makhluk. Makhluk itu dibuat sebagai upaya Zeus dalam menghukum Prometheus yang sudah mencuri api dan memberikannya kepada manusia. Singkat cerita, ketika sudah selesai, makhluk itu menjadi sosok yang sangat cantik dan sangat mempesona. Para dewa-dewi yang lain pun segera mengetahui bahwa makhluk ini akan Zeus berikan kepada manusia. Oleh karena itulah, banyak sekali hadiah yang diberikan oleh dewa-dewi kepada makhluk cantik itu. Hal ini membuatnya dikenal dengan nama Pandora, yang berarti seluruh hadiah. Pandora akhirnya diantarkan kepada Epimetheus yang dekat dengan manusia untuk diberikan kepada mereka.
Karena dari awal Pandora memang dibuat oleh Zeus untuk menghukum Prometheus, Epimetheus pun diperingatkan untuk tidak menerima Pandora. Tapi ternyata Epimetheus justru terpesona dan menjadikan Pandora sebagai istrinya. Epimetheus memiliki tugas menjaga sebuah kotak yang berisi seluruh kejahatan manusia. Kotak itu telah disegel oleh Prometheus sedemikian rupa sehingga kejahatan di dalamnya tidak mengacaukan dunia. Namun, ketika Epimetheus pergi, segel dari Prometheus justru dibuka oleh Pandora dan dari dalamnya keluarlah begitu banyak makhluk mengerikan yang melambangkan seluruh kejahatan manusia. Pandora yang panik segera menutupnya kembali dan sayangnya ada satu hal baik yang tertinggal di dalamnya. Hal itu adalah harapan yang mampu mengalahkan segala keburukan. Sampai sekarang, pelaku kejahatan berat masih sering disebut sebagai pembuka kotak Pandora.